Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan nomor induk mahasiswa 20050101095. Di sini saya selaku pemateri pertama ingin memaparkan materi mengenai tujuan perusahaan. Sebelumnya apa sih itu perusahaan? Jadi, perusahaan itu adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum, dan didirikan atau berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan terdapat 5 unsur yang dapat dikatakan atau didefinisikan sebagai perusahaan. Yang pertama, bentuk usaha apapun itu, baik perusahaan jasa maupun perusahaan barang. Yang kedua, bersifat tetap atau terus-menerus, artinya tidak hanya sekali transaksi saja. Yang ketiga, bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dan yang keempat, didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Yang kelima, dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha. Selanjutnya ada beberapa jenis bentuk badan usaha yang dapat kita pilih. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini memiliki struktur yang sangat sederhana sekali, dengan kepemilikan tunggal serta memiliki tanggung jawab tidak terbatas terhadap utang perusahaan yang dimilikinya. Artinya, untuk membayar kewajiban yang akan kita gunakan sampai kepada harta pribadinya, apabila kekayaan perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Yang kedua, badan usaha berbadan hukum yang terdiri dari 2 perusahaan. Yang pertama milik negara dan yang kedua adalah milik swasta. Perusahaan milik negara ini meliputi perusahaan jawatan atau verja dan perusahaan umum atau verum. Sedangkan perusahaan milik swasta ini meliputi PT dan koperasi. Nah, selanjutnya ada beberapa pertimbangan utama dalam memilih bentuk badan hukum perusahaan antara lain. Yang pertama, keleluasan untuk beraktivitas. Keleluasan beraktivitas adalah pertimbangan tentang luasnya bidang usaha yang akan kita masuki oleh pemilik. Misalnya, tanpa dibatasi oleh modal, wilayah, atau batas lainnya. Yang kedua, batas wewenang dan tanggung jawab pemilik. Batas wewenang dan tanggung jawab pemilik ini artinya pertimbangan selanjutnya yang akan memperhatikan masalah tanggung jawab terhadap utang piutang perusahaan terhadap harta pribadinya. Dalam hal ini, wewenang dan tanggung jawab yang harus diemban, pemilik biasanya memikirkan faktor risiko yang akan dihadapi. Kemudahan memperoleh modal. Dalam hal ini maksudnya adalah kemudahan perusahaan akan mendapatkan modal usaha. Kemudahan memperoleh modal ini baik berupa modal sendiri atau modal pinjam dari berbagai pihak seperti dunia bank atau bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya ada kemudahan untuk memperbesar usaha. Kemudahan untuk memperbesar usaha biasanya menjadi pertimbangan untuk mereka yang berpikir jauh ke depannya. Keyakinan bahwa usaha yang dijalankan akan makin besar dan menjadi pertimbangan badan usaha yang akan dipilih. Selanjutnya yang terakhir, kelanjutan usaha. Kelanjutan usaha maksudnya adalah usaha yang dijalankan untuk jangka panjang. Adapun tujuan perusahaan yang hendak dicapai antara lain, yang pertama memaksimalkan nilai perusahaan, yang kedua memaksimalkan laba, yang ketiga menciptakan kesejahteraan bagi stakeholder, yang keempat menciptakan citra perusahaan, dan yang kelima meningkatkan tanggung jawab sosial. Semua tujuan tersebut lebih banyak dibebankan kepada manajer keuangan dan dibantu oleh manajer lainnya. Tugas manajer keuangan dalam hal memaksimalkan nilai perusahaan ini adalah memaksimalkan nilai saham perusahaan. Tercapai tidaknya tujuan ini akan dilihat dan diukur dari harga saham perusahaan yang bersangkutan dari waktu ke waktu. Keuntungan dengan meningkatnya nilai saham perusahaan adalah perusahaan akan memperoleh kepercayaan dari lembaga keuangan atau perbankan untuk memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang lebih terpercaya lagi. Sedangkan tujuan membangun kesejahteraan bagi stakeholder adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan
kepada pemegang saham, manajemen, pelanggan, kreditor, supplier, dan masyarakat. Kesejahteraan pemegang saham secara otomatis akan meningkat dan meningkatnya nilai saham. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan meningkatkan citra perusahaan adalah mengubah image atau pandangan masyarakat dan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan sehingga memiliki sikap dan pandangan yang positif terhadap perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah meningkatkan nilai saham perusahaan, turut ikut meningkatnya keuntungan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus menyisihkan keuntungan tersebut kepada masyarakat dan lingkungannya melalui tanggung jawab sosial. Tanggung jawab perusahaan tersebut dituangkan dalam tanggung jawab perusahaan atau lebih dikenal dengan nama CSR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Dwi Novianti dengan nomor induk mahasiswa 200501112 kelas 3C Ekonomi Syariah dengan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh dosen Ibu Sofia Mau'izatun Hasanah MEI. Baik, bismillah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Jika sebelumnya kita berbicara mengenai perusahaan ya, di mana perusahaan itu adalah bentuk usaha yang melakukan suatu kegiatan secara terus-menerus ataupun tetap dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Lalu apa hubungannya dengan manajemen keuangan? Jadi di sini kita akan berbicara tentang manajemen keuangan yang berada dalam lingkup organisasi atau perusahaan. Menurut saya, manajemen keuangan ini adalah sebuah jantung bagi sebuah organisasi, di mana ketika kita salah dalam memanage keuangan, maka semuanya akan menjadi amburadul. Bukan keuntungan yang akan kita dapatkan, tapi malah kerugian yang akan kita dapatkan. Jadi sebenarnya apa sih manajemen keuangan itu? Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari manajemen ini menurut beberapa para ahli, di mana salah satunya yaitu menurut Bambang Rianto, bahwasanya manajemen keuangan yaitu keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Lalu kemudian kita melihat pengertian manajemen keuangan menurut Suad Husnan dan Eni Pujiastuti. Manajemen keuangan adalah pengaturan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi yang menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Dan ada beberapa pendapat para ahli yang lainnya, tapi semuanya itu sama dan bisa kita simpulkan bahwasanya manajemen keuangan itu adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Baik, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya pengertian dari manajemen itu adalah suatu pengelolaan, perencanaan, analisis, dan lain sebagainya, maka kemudian pasti muncul pertanyaan mengenai apa sih fungsi dari manajemen keuangan tersebut. Ya. Jadi di sini menurut Martono dan Harjito pada tahun 2010 itu terdapat 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan. Yang pertama adalah keputusan investasi, di mana keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan ini merupakan keputusan yang sangat penting di antara ketiga fungsi yang akan saya jabarkan nantinya, dikarenakan hal ini menjadi keputusan investasi yang berpengaruh secara langsung terhadap rentabilitas atau hasil perolehan suatu investasi atau penanaman modal dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu keputusan pendanaan, di mana keputusan pendanaan ini menitik beratkan pada dua hal,
Yang pertama yaitu keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diberlakukan untuk membiayai investasi. Ya, ini tuh dapat berupa utang jangka pendek, jangka panjang ataupun modal sendiri. Lalu kemudian yang kedua yaitu ada penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut dengan struktur modal optimum. Ya, apakah perusahaan itu akan menggunakan sumber dana eksternal yang berasal dari utang dengan menertibkan saham sehingga beban biaya modal yang ditanggung perusahaan itu akan lebih minimal. Dan tentunya manajemen keuangan ini diatur juga oleh manajer keuangan dan dibantu oleh manajer-manajer yang lainnya. Jadi di sini ada sebuah kerjasama untuk bisa menjalin atau menjalankan misi dari perusahaan tersebut untuk kemudian bisa kita gapai visi dari perusahaan tersebut. Baik teman-teman semua, itu saja yang bisa saya paparkan. Jadi kesimpulannya di sini adalah mengatur keuangan perusahaan itu sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Yang terpenting dalam manajemen keuangan itu ya di sebuah perusahaan itu ada transparansi dan kejujuran yang mengingat bahwasanya masalah keuangan dalam sebuah perusahaan itu sangat rentan dengan manipulasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dengan NIM 20050010103. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan manajemen keuangan. Perkembangan manajemen keuangan dimulai sekitar awal abad ke-19, sekitar tahun 1900-an. Istilah manajemen keuangan mulai muncul sebagai suatu bidang ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lainnya. Pada awal munculnya manajemen keuangan menekankan diri pada aspek-aspek hukum yang biasanya muncul di perusahaan. Aspek hukum tersebut misalnya tentang masalah merger, akuisisi, perluasan perusahaan, pembentukan perusahaan baru, tata cara go publik, dan penjualan surat-surat berharga. Hal itu terutama telah terjadi di Amerika Serikat, di mana pada saat itu industrialisasi di sana sudah berkembang pesat. Perkembangan perusahaan yang pesat mengakibatkan persoalan baru, yaitu dari mana memperoleh kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan. Persoalan pembelajaran yaitu bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut menjadi sangat penting untuk dikelola secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan. Mulai tahun 1940-an sampai awal tahun 1950-an, manajemen keuangan mulai dipelajari oleh masyarakat secara lebih luas. Manajemen keuangan tidak hanya mengatur masalah bagaimana memperoleh dana dan struktur modalnya, namun telah mempelajari bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. Pada suatu analisis manajemen keuangan dimaksudkan untuk menghitung secara rinci keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat dianalisis besarnya laba yang diperoleh dan besarnya nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham-sahamnya. Pada tahun 1960 sampai tahun 1970, ilmu manajemen keuangan mengalami suatu pembaharuan pada sisi hutang modal sendiri yang berada di sisi kanan laporan neraca. Di sini manajemen keuangan memfokuskan pada penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ada dua pusat perhatian yang diutamakan. Pertama, kombinasi optimal dari surat-surat berharga. Kedua, cara-cara bagaimana investor secara individu mengambil keputusan-keputusan investasi, teori portofolio, dan implikasinya terhadap keuangan perusahaan. Pada awal tahun 1966, perekonomian di dunia dilandasi inflasi sehingga pasar keuangan melakukan kebijakan yang sangat ketat dan tingkat biaya memperoleh dana yang tinggi. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ilmu manajemen keuangan memiliki 4 bidang tugas pokok, yaitu
Yang pertama, mengendalikan arus kas dan arus fisik barang. Yang kedua, mencoba menghubungkan antara keputusan keuangan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yang ketiga, dikaitkannya perencanaan dan pengendalian keuangan dan faktor-faktor perusahaan lingkungan eksternal. Yang terakhir, manajemen keuangan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengolahan arus kas, tetapi juga mengontrol pusat-pusat laba yang ada di seluruh operasi perusahaan. Mulai tahun 1970-an sampai awal abad 21 ini, ilmu manajemen keuangan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini sebenarnya telah dimulai tahun 1950-an, namun baru nampak nyata tahun 1970-an. Sekitar tahun 1950-an, seorang ahli ekonomi bernama Joel Dane mengubah fokus manajemen keuangan perusahaan dari bidang operasional seperti manajemen modal kerja, manajemen sumber dana, dan anggaran belanja ke arah konsep teori biaya modal, kebijaksanaan struktur modal, kebijaksanaan investasi, dan pemilihan perusahaan. Konsep teori ini harus dikembangkan dan menjadi fokus literatur pada dekade tahun 1960-an. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teori keuangan. Teori keuangan mengalami perkembangan sejak tahun 1900 sampai abad 21. Ini tidak begitu pesat. Perkembangan tersebut umumnya merupakan penyempurnaan dan perdalaman serta perusahaan analisis dari teori yang ada. 1. Teori pasar modal efisien. Fundamental market theory. Asumsi penting dalam teori keuangan adalah asumsi pasar modal yang efisien. Efisien pasar modal ini bukan efisien dalam arti administrasi keuangannya, tetapi efisien yang dimaksud adalah efisien secara informasional, artinya bahwa harga-harga sekuritas yang ada di pasar modal mencerminkan informasi relevan yang mempengaruhi harga sekuritas tersebut. 2. Teori struktur modal. Capital Structure Theory. Struktur modal merupakan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Yang 3. Teori Dividend Theory. Menurut Modligani Miller, dengan asumsi pasar modal efisien dan tidak ada pajak, kebijakan dividen tidak relevan dengan konsep nilai perusahaan harga saham. Yang 4. Teori diskonto aliran kas. Cash flow discount teori. Teori ini mendasarkan diri pada konsep nilai waktu dari uang. Aliran kas yang akan diterima pada masa depan dapat dinilai sekarang menggunakan faktor diskonto. Yang 5. Teori agen teori. Dalam perusahaan sering terjadi konflik yang disebut agni problem ini dapat muncul antara manajer dan pemegang saham atau antara kreditur dan pemegang saham. Yang 6. Teori informasi asimetrik informasi teori. Manajemen perusahaan mengetahui tentang informasi berkaitan dengan kondisi dan prospek perusahaan dibanding dengan investor atau analis. Kondisi seperti ini disebut asimetrik informasi. Yang 7. Teori portofolio. Tokoh yang terkenal dengan teori portofolionya adalah
Harry Marquez. Dia pernah memperoleh hadiah Nobel dibanding ekonomi tahun 1990. Marquez sering disebut sebagai father of modern portfolio theory. Yang 8, teori opsi. Opsi merupakan suatu hak untuk menjual atau membeli suatu aset dengan harga tertentu selama jangka waktu tertentu juga. Ya, sekian dari saya atas nama Syarif Hussein, NIM 20050101085. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.